Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa semakin. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi seputar pelaksanaan CPNS yang pelaksanaannya akan kita hadapi selama beberapa hari ke depan gitu ya. Yang kita tinggal menghitung hari berarti kawan-kawan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini sedang memasuki masa pengumuman administrasi dan juga ada masa sanggah kemarin ya kawan-kawan. Maaf ucapan selamat kepada kawan-kawan yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasinya, dan kepada kawan-kawan yang belum berkesempatan untuk lolos jangan berkecil hati karena pemerintah melalui BKN telah memberikan kesempatan masa sanggah untuk kita menyangga. Kali aja ada beberapa hal yang belum kita maksimalkan gitu saat proses pendaftarannya. Karenanya selalu mengingatkan saat melakukan proses pendaftaran kawan-kawan agar berhati-hati melakukan pendaftarannya ya. Usahakan kalau scan dokumen itu pakai scanan ya, jangan pakai HP lah gitu untuk meminimalisir tingkat kesalahan. Dan pada kesempatan kali ini Maki akan berbagi mengenai informasi ambang batas SKD CPNS. Informasi ini Maki lansir dari official resminya Instagram BKN ya, dan ini juga terdapat di Kemenpan RB untuk Kemenpan RB, surat Kemenpan RB yang diedarkan nih nomor 1023 tahun 2001, dimana sebagaimana yang kita ketahui bahwa nih nilai ambang batas untuk SKD CPNS yang terdiri dari TWK, kemudian ada TIU ya, ada TKP nih. Itu untuk TWK-nya tes wawasan kebangsaan untuk formasi umum itu 65. Kemudian untuk dulu kalau nggak salah dulu itu 55 kalau nggak salah ya, sekarang naik ya 55. TIU dulu masih 80 kalau nggak salah ya. TKP kemarin diturunkan 143, sekarang naik lagi 166. Nah ini ambang batasnya untuk formasi umum. Kemudian untuk soalnya juga bertambah kawan-kawan. Kalau dulu 100 menit 100 soal untuk 90 menit, kalau sekarang nih 100 menit untuk 110 soal. Dimana soalnya itu terdiri dari TWK-nya 30 butir soal, untuk TWK-nya 30 butir nih, dan untuk TIU-nya mana masing-masing butir itu 5 poinnya 5, berarti kalau betul semua itu 150 poin. Kemudian TIU-nya 35 butir, kalau betul semua nanti 5 poin kali 5 juga, jadi nilainya 175. Dan untuk TKP 45 butir paling banyak nih, tes keberuntungan pribadi gitu ya. Itu ada nih, ada, tapi kalau ini ada semua nilainya ya, semua jawaban ada nilainya mulai dari 1 sampai 5, itu totalnya 225 nih. Jadi tidak menjawab itu tetap bernilai 0. Nah ini totalnya ya. Jadi kalau kawan-kawan menjawab sempurna semuanya ini 300, 400, 550 total maksimalnya tuh kawan-kawan ya. Nah mudah-mudahan aja ya, tidak menutup kemungkinan kalau kawan menjawabnya dengan benar ya, menebaknya dengan benar gitu ya, itu kemungkinan nanti nilainya 140. Nah adapun jenis soalnya nih, kisi-kisi soalnya untuk tes wawasan kebangsaan kawan-kawan perlu kita ketahui itu dia terdiri dari nih, satu ada nasionalisme, masih ada nasionalismenya, kedua dan integritas, ketiga pilar negara, keempat pilar negara yang terdiri dari undang-undang, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya. Nah nanti akan dibahas oleh Makilah. Pokoknya terus bahasa Indonesia juga masuk nih di soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Seperti tahun kemarin ya, tes wawasan kebangsaan bahasa Indonesianya biasanya situ kita mencari kesimpulan paragraf, kemudian mencari nilai sosial, nilai moral gitu ya. Itu masuk ke bahasa Indonesia. Nanti insya Allah akan Maki buatkan lah contoh-contoh soalnya. Berikutnya tes intelijensi umum. Nah untuk TIU-nya, tes intelijensi umumnya ada kemampuan verbal, kemampuan numerik, sama kemampuan figura. Figura tahun lalu itu banyak paling muncul nih kawan-kawan ya. Jadi banyak soal yang paling banyak muncul itu figura. Kita mulai dari verbal. Verbal itu terdiri dari 3, ada soal analogi ya, padanan kata, mulai dari menjodohkan, persamaan kata, sinonim, antonim ya. Kemudian ada analogi, ada padanan kata juga. Soal ada silogisme, penarikan kesimpulan. Biasanya yang pakai semua sebagian nih. Nah, karena kawan-kawan banyak yang terjebak di sana. Nanti pokoknya insya Allah semuanya akan Maki buatkan lah. Analitis ada penalaran analitik juga. Kalau dulu itu kalau nggak salah itu kaitannya dengan meja bundar nih. Yang paling banyak dibahas waktu itu ya, ada soal meja bundar. Nah, itu dia. Dan untuk numeriknya ada kemampuan berhitung, kemudian ada deret angka berhitung kayak soal cerita nih, kayak persentase untung rugi kalau dulu ya. Nah,
ada kayak itulah aritmatika sosial, bunga gitu. Ada bunga tunggal, bunga majemuk, yang enggak itu bunga bangkai gitu. Kemudian ada deret angka seperti biasa, ada perbandingan kuantitatif. Nah, ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, itu kalau dulu yang sering keluar itu ya. Dalam berapa hari misalkan akan menyelesaikan ya, suatu pekerjaan. Kemudian ada soal cerita juga. Nah, soal cerita kaitannya tadi bisa masuk ke soal aritmatika sosial juga. Kemudian figura yang paling banyak muncul tahun lalu itu analogi. Ada figura itu ada yang bentuknya analogi. Nanti kita harus melanjutkan. Biasanya analogi itu ada disediakan dua gambar. Kita harus menentukan gambar yang ketiga dari dua gambar, hubungan dua gambar yang ada gitu. Atau ada 4, nantinya ada dua gambar untuk melanjutkan dua gambar berikutnya gitu. Ada ketidaksamaan, ada kita membedakan ketidaksamaan, misalkan kayak gambar yang ini nih lah. Manusia yang ini bedanya bagaimana bedanya bagaimana dengan ini gitu. Kalau ini pakai warna orange ya, merah tua atau orange. Kalau ini warna biru gitu kawan-kawan. Kalau ini perempuan, kalau ini laki-laki, nah itu ketidaksamaan untuk figuranya. Kemudian ada seria itu melanjutkan kayak deret angka lah gitu. Kalau sebelumnya misalkan 2 ada gambarnya misalkan ke sini panahnya, terus ke atas, terus ke kiri misalkan, nah otomatis dong nanti serial berikutnya adalah ke bawah gitu kawan-kawan, maksudnya ya. Itu pola serial, itu untuk soal TIU, tes intelijensi umum. Dan terakhir ada soal keberuntungan pribadi gitu ya. Ada tes karakteristik pribadi. Nah, kalau soal ini tadi seperti ini, soalnya paling besar nih nilainya, karena semua soal tidak ada yang salah. Yang paling kecil nilainya itu 1, yang paling besar 5. Nah, kawan-kawan harus nih jawab yang poinnya bagus besar gitu. Soalnya itu ada yang kaitannya dengan pelayanan publik ya, ada jejaring kerja, ada sosial budaya, ada teknologi informasi, ada profesionalisme, ada anti radikalisme. Nah, kawan-kawan nanti harus belajar ini. Nah, insya Allah nanti akan buatkan semuanya per masing-masing ininya ya. Indikator soalnya, pelayanan publik soalnya seperti apa, jejaring kerja seperti apa, sosial budaya seperti apa, teknologi informasi seperti apa, informasi dan anti radikalisme seperti apa. Jadi ternyata anti radikalisme masuknya ke TKP sekarang ya. Kalau dulu itu ke nasionalisme, ke TWK. Ternyata TWK nggak ada ya, tapi bisa jadi nanti masuknya ke nasionalisme, karena nasionalisme itu umum kan, nasionalisme itu bisa termasuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tapi ya di TKP nanti akan ada anti radikalisme. Pokoknya nanti makan bahas. Nah, ini dia nanti. Di materi berikutnya akan lagi bahas tentang bela negara. Pokoknya kawan-kawan don't go anywhere lah. Pokoknya manfaatkan waktu yang tersisa ini, WFH ini, untuk memperbanyak membaca, memperbanyak latihan. Pokoknya insya Allah usaha yang maksimal tidak akan mengkhianati hasil gitu ya. Tapi jangan lupa juga kawan-kawan, di samping kita memaksimalkan usaha, kita juga harus memaksimalkan doa. Karena perhatian usaha tanpa doa, karena usaha tanpa doa itu sama aja sombong, dan berdoa tanpa usaha itu sama saja bohong. Karena judul antara doa dan usaha itu harus seimbang, kan judul lagunya juga perjuangan dan doa gitu kan. Oke kawan-kawan, barangkali ini saja dulu yang bisa dikenalkan ini. Pokoknya tetap semangat dan don't go anywhere, karena Maki akan kembali lagi dengan jenis soal-soal yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi ini, yang ter-up to date tentunya kawan-kawan ya. Thank you for watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.